Hai semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kenalin, aku Sri Dwi Mekarhayu, mahasiswa terapi bicara di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sekarang aku berada di semester 2. Memang masih awal perjalanan banget, tapi sejauh ini aku udah belajar banyak hal yang luar biasa dan menarik. Dan sekarang aku ingin bagiin kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu, aku akan jelasin apa sih terapi bicara itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014, terapi bicara adalah layanan kesehatan yang mengatasi masalah berbicara, menelan, dan tumbuh kembang. Terapi bicara dilakukan oleh tenaga profesional yang berkompeten di bidangnya. Nah, dulu aku sempat minim banget pengetahuan tentang terapi bicara. Dulu aku sempat berpikir kalau terapi bicara itu cuman belajar gimana caranya ngomong dengan benar. Tapi ternyata terapi bicara itu lebih luas daripada itu. Kami belajar gimana caranya membantu orang yang kehilangan kemampuan berkomunikasi, anak-anak yang mengalami kesulitan berkomunikasi, serta pasien pasca stroke yang berjuang untuk bisa berkomunikasi kembali. Di sini teori dan praktek itu jalan bareng, jadi kita nggak cuma duduk di kelas terus dengerin penjelasan dosen doang, tapi kita juga langsung praktek, jadi kita benar-benar paham gimana cara kerjanya terapi bicara. Dan itu menurut aku lumayan seru sih. Nah, jadi di terapi bicara ini kita belajar apa aja sih? Berdasarkan pengalaman semester 1 aku kemarin, aku dapat mata kuliah pengantar terapi bicara, itu kita belajar 10 bidang garap terapi bicara. Terus ada anatomi fisiologi, ada psikologi perkembangan. Itu bikin aku tahu kalau sebenarnya aspek mental dan sosial emosional seseorang itu mempengaruhi kemampuan berkomunikasinya. Terus ada juga mata kuliah linguistik. Di linguistik, aku mulai belajar bagaimana bahasa terbentuk, terus bagaimana struktur kata dan kalimat, dan masih banyak lagi lainnya. Di semester 2, kita mendalami ilmu yang lebih spesifik. Seperti fonetik, itu kita belajar gimana bunyi dihasilkan dan dikelompokkan. Terus apa sih yang bikin pelafalan setiap orang itu berbeda-beda, itu juga kita bisa tahu. Nah, terus kita juga belajar psikologi klinis, ada ortopedagogik, terus perkembangan manusia, itu juga nggak kalah penting karena kami belajar gimana kemampuan bahasa dan berbicara itu berkembang dari bayi hingga usia lanjut. Meskipun sekarang lebih banyak teori daripada praktiknya, tapi ini tuh penting banget buat bekal kita nanti saat terjun langsung ke dunia kerja. Jadi makin sadar nih bahwa terapi bicara bukan hanya sekedar membantu orang lain berbicara, tetapi tentang memberikan mereka kesempatan untuk percaya diri dan berinteraksi dengan orang lain tanpa hambatan apapun. Kalau ditanya impian aku setelah lulus ini apa? Wah, banyak banget dong. Salah satunya aku pengen bisa kerja di rumah sakit atau klinik, membantu pasien dari anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara sampai orang dewasa yang mengalami kehilangan kemampuan berbicara akibat cedera ataupun stroke. Bagi aku, terapi bicara bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga sebuah cara untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman kuliah aku selama 2 semester ini di terapi bicara. Meskipun masih banyak banget sih yang harus aku pelajari, tapi aku seneng banget bisa berada di jurusan ini. Semoga suatu hari nanti aku bisa beneran bantu orang-orang banyak yang membutuhkan. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan dengerin cerita aku. Semoga bisa menginspirasi kalian juga. See you!